Setelah mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di Tiongkok, Ye Lingtian mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Istana, apa sebenarnya yang terjadi di Tiongkok? Bagaimana keadaan Istana Kegelapan? Haruskah saya membawa Istana Kegelapan Kekosongan Kunlun dan Istana Cahaya ke Tiongkok? Tatapan Ye Chen tertuju pada Ye Lingtian, Ye Luo'er, Han Yun, dan yang lainnya. Dia berkata, tidak perlu. Istana Kegelapan menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya itu, Xia Ruoxue dan Ji Siqing juga menghilang. Satu-satunya petunjuk adalah keluarga Ye dari Kunlun Void. Bahkan jika keluarga Ye tidak mengundangku kali ini, aku akan pergi sendiri ke keluarga Ye untuk menuntut kepulangan mereka. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Ye berencana menyelenggarakan jebakan ini. Keluarga Ye, mengandalkan emosi dan berargumentasi dengan orang lain mungkin tidak akan berhasil. Namun, Ye Chen dapat secara paksa menyegel para petinggi keluarga Ye. Selain beberapa orang yang harus dibunuh, seperti Ye Fudong, semua anggota keluarga Ye lainnya yang berada di atas tingkat kelima alam kaisar telah ditekan dan disegel. Bagaimana mungkin keluarga Ye bisa menimbulkan masalah? Seiring bertambahnya kekuatan jiwanya, Ye Chen mampu menyegel semakin banyak orang. Inilah kekuatan Ni Baijian. Dia tidak akan sampai memusnahkan semua anggota keluarga Ye. Lagi pula, dia dan Ye Tianzeng sama-sama memiliki darah keluarga Kunlun Su Ye yang mengalir di dalam tubuh mereka. Mungkin masa Ye Fudong sebagai kepala keluarga akan segera berakhir. Bagus, karena kepala istana sudah membuat rencana. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ye Lingtian menghela napas lega, bersyukur karena kepala istana tidak terkena sihir. Wakil Ketua Aula Bendera Darah menggenggam kedua tangannya dan bertanya, leluhur muda, apa detail rencananya? Berapa banyak ahli alam kaisar yang perlu kita kirim? 100 ahli alam kaisar, para ahli alam kaisar dari ras iblis bawahan saya sudah cukup. Ye Chen memandang Raja Iblis 100 pertempuran dan yang lainnya. Sekarang setelah Aula Cahaya digabungkan ke dalam Aula Cahaya, para jenderal sebelumnya semuanya telah berubah menjadi pelindung, dan beberapa telah menjadi tetua. Dia berkata, Tetua Baizan dan Kaisar Iblis Pedang Biru, ikutlah denganku. Astronomi Tetua, Phoenix Tetua, Naga Angin Tetua, Naga Bumi Tetua. Dan pelindung naga laut, pelindung kilin darah, dan pelindung ular berkepala 9. Kalian bertujuh tetua dan pelindung klan iblis, kalian harus mengirimkan 100 pelindung tingkat kaisar dari bekas pasukan mandat surgawi dan bekas pasukan kaisar iblis untuk mengikuti pemimpin sekte bendera darah dan 2 patriark sekte malam darah dan secara diam-diam mengepung keluarga Ye. Dia menyebutkan 7 makhluk iblis setara atau di atas tingkat ke-6 alam kaisar sekaligus. Tunggu sampai aku menghancurkan keluarga Ye, lalu aku akan memberitahumu untuk keluar dan menghabisi keluarga Ye dalam satu serangan. Baik, Pak, ya, Tuhan. Para tetua, termasuk yang bertanggung jawab atas bidang astronomi, saling menggenggam tangan sebagai tanda salam. Di sampingnya, Sueki mengangguk heran, sambil berpikir dalam hati, leluhur muda memang pantas disebut leluhur muda. Monster-monster ini semuanya cukup kuat. Tapi di mana di Kunlun Su terdapat begitu banyak binatang buas iblis yang kuat? Tentu saja, ia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Lagi pula, setiap orang punya rahasia masing-masing, apalagi Ye Chen. Han Yun, kau akan memimpin para tetua dari 10 sekte lainnya, bersama dengan kultivator alam kaisar dan binatang buas, untuk menerobos barisan kultivator alam kaisar keluarga Huang di Lembah Kun dalam satu serangan. Tangkap sebanyak mungkin, dan pancing lebih banyak kultivator alam kaisar keluarga Huang untuk menghadapimu, sehingga keluarga Huang tidak akan punya waktu untuk mengurus urusan keluarga Ye. Adapun makhluk alam kaisar dan tumbuhan iblis yang tersisa, bertanggung jawab untuk menjaga kota 1000 absolut, kota Dangsu, dan gunung 1000 puncak. Kota Qianjue adalah markas kami, kota Dangsu adalah tempat kami memasok pil, dan gunung Qianfeng adalah markas aliansi 100 sekte. Kami tidak boleh kehilangan salah satu tempat ini kecuali keluarga Huang berjuang mati-matian. Saya tidak percaya siapapun dapat menembus pengaturan saya. Ye Chen mengerahkan kekuatan yang dimilikinya saat ini untuk melawan klan roh darah. Dalam sekejap, kelemahan Aula Terang dan aliansi 100 sekte berbalik. Awalnya, mereka bukanlah tandingan keluarga Huang. Keluarga Huang telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak memiliki ahli di alam ilahi, mereka memiliki terlalu banyak ahli di alam kaisar. Anggota keluarga Huang yang benar-benar kuat adalah 10 generasi pertama, termasuk murid-murid seperti Huang Zantian, serta mereka yang gugur dalam pertempuran di Gunung Dingjun. Jika Ye Chen tidak membunuh mereka semua, mungkin 20 atau 30 dari mereka sudah mencapai alam kaisar sekarang. Dalam 100 tahun atau lebih, tanpa perlu pengorbanan, itu berarti bahwa dari lebih dari 150 keturunan generasi ke-10, 8 dari 10 dapat menjadi ahli alam kaisar.
10 generasi, berapa banyak ahli alam kaisar yang pasti ada. Baiklah, begitulah aturannya. Ye Chen memberikan instruksinya, lalu menatap berbagai anggota ras iblis dan berkata, kalian semua akan mengikuti perintah Han Yun, Sue Qi, dan Ye Lingtian. Kalian tidak boleh membangkang, apalagi mengkhianati mereka, atau aku akan membunuh kalian. Kami patuh. Mohon jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan suara mendesing, semua iblis perkasa di belakangnya berlutut sebagai respons. Han Yun terkejut melihat pemandangan ini dan berbisik, mulai hari ini, aku khawatir kekuatan Kunlun Void harus berpikir 2 kali sebelum mencoba melawan pemuda ini. Tindakan keluarga Ye sama saja dengan mencari kematian. Baiklah, Han Yun, Ye Lingtian, dan Sue Qi, kamu memobilisasi ras iblis. Kaisar Iblis Pedang Biru, tidak, Tetua Pedang Biru, Tetua 100 Pertempuran, ikutlah denganku ke Gunung 1000 Puncak. Ye Chen membawa pergi 2 kekuatan tempur teratas dari ras iblis. Memang benar bahwa Tetua Pedang Biru dan Pedang Biru dari Sekte Langit Biru memiliki nama yang sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Ye Chen pergi. Han Yun kemudian segera mulai membuat pengaturan. Setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Formasi susunan di atas sangat mengagumkan. Terdapat juga beberapa tetes darah esensi Ye Chen di dalam formasi tersebut. Disinilah Ye Chen menempatkan orang tuanya. Sejak membawa orang tuanya dari Tiongkok ke tempat ini, Ye Chen jarang pulang dan tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya sekarang. Ye Chen memasuki formasi tersebut. Di puncak gunung berdiri sebuah villa modern, hampir identik dengan villa milik keluarga Ye di Jiangcheng. Ini adalah cara Ye Chen untuk mengurangi rasa asing orang tuanya terhadap Kunlun Su. Begitu Ye Chen membuka pintu, dia merasakan aura terobosan dahsyat menyebar ke seluruh aula. Kemudian, Ye Chen menatap kedua pintu itu dan menyelidiki dengan indera spiritualnya, menemukan bahwa kedua orang tuanya sedang menembus ke tingkat berikutnya. Selain itu, aura dari terobosan yang diraihnya sama sekali tidak lemah. Meskipun ayah dan ibunya adalah orang biasa selama separuh pertama hidup mereka, Ye Chen tahu betul bahwa garis keturunan dalam tubuh mereka sama sekali tidak istimewa. Jiang Peirong, sang ibu, adalah orang paling berbakat di Tiongkok dalam 100 tahun terakhir. Dan darah yang mengalir di pembuluh darah ayahku adalah darah keluarga Ye dari Kunlun Su. Bagaimana mungkin itu lemah? Ye Chen melirik mereka dan menyadari bahwa keduanya telah menembus ke alam sumber dao. Tempat ini memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang ditempatkan di sini, orang tua saya mungkin telah bekerja siang dan malam untuk melampaui batas kemampuan mereka agar tidak menghambat perkembangan saya. Ye Chen hanya duduk di ruang tamu dan menunggu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghisap sebatang rokok, aura terobosan di ruangan itu perlahan menghilang. Kedua pintu ruang perbaikan rantai tiba-tiba terbuka, dan Jiang Peirong serta Ye Tianzeng keluar. Tepat ketika mereka hendak bertukar pikiran tentang terobosan ini, mereka melihat sesuatu dari sudut mata mereka. Detik berikutnya, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Chener, Jiang Peirong adalah orang pertama yang mendekati Ye Chen, bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Chener, kenapa kau memutuskan untuk kembali? Lihatlah dirimu, berat badanmu turun. Ibu akan membuatkanmu sup ayam untuk membantumu memulihkan diri hari ini. Ngomong-ngomong, kapan kau akan berangkat? Ye Tianzeng juga datang ke sisi Ye Chen, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segala sesuatu dipahami tanpa kata-kata. Sekuat apapun Ye Chen, dia tetaplah seorang anak kecil di hadapan 2 orang di depannya. Saat melihat orang tuanya, dia hanya merasakan rasa syukur. Jika orang tuanya tidak menyerah padanya saat itu, dia mungkin tidak akan mencapai apa yang telah dia raih hari ini. Setelah berbasa-basi, Ye Chen langsung membahas inti permasalahan, berkata, Ayah dan Ibu, bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Ye di Gunung Kunlun beberapa hari lagi? Sudah waktunya berangkat. Mendengar nama keluarga Ye dari Gunung Kunlun, Jiang Peirong dan Ye Tianzeng terkejut dan terdiam. Selama waktu ini, mereka juga memperoleh pemahaman umum tentang beberapa aspek Gunung Kunlun. Mereka juga tahu apa yang dimaksud dengan keluarga Ye dari Kunlun Su. Jadi mereka bekerja siang dan malam untuk memperbaiki rantai itu, berharap suatu hari nanti mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk membawa anak mereka ke keluarga Ye di Gunung Kunlun. Tetapi pergi sekarang jelas akan menjadi bunuh diri. Setelah beberapa saat, Ye Tian mematikan rokoknya, menatap Ye Chen, dan berkata, apakah ini benar-benar terjadi? Dia menatap Ye Chen, ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebatang rokok lagi, menyulap nyala api dengan jarinya, menyalakannya, menghisap 2 kali, dan berkata, setelah sekian tahun, aku juga ingin kembali. Aku juga ingin mengirimkan prasasti peringatan kakekmu kembali. Kami dulunya adalah cabang utama keluarga Ye.
Kakekmu seharusnya menjadi kepala keluarga Ye, tapi... Semua ini gara-gara si binatang buas Ye Fudong. Mata Ye Tianzeng dipenuhi amarah. Masalah yang menyangkut keluarga Ye adalah beban yang mengganjal di hatinya. Setelah mendengar Ye Chen mengatakan akan pergi ke keluarga Ye, dia tentu ingin pergi, tetapi dia malah merasa takut atau kurang percaya diri. Ketiganya terlalu tidak penting untuk melawan keluarga terkemuka yang telah lama berakar di Gunung Kunlun. Ye Chen tentu saja menyadari ketakutan ayahnya dan tersenyum, "Ayah, kekuatanku telah meningkat pesat selama ini. Tidak hanya itu, aku juga memiliki banyak bawahan yang kuat. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa hampir tidak ada seorang pun di Kunlun Void yang dapat menggoyahkan kekuatanku saat ini." Keluarga Ye dari Gunung Kunlun itu sebenarnya siapakah? Saat ini, Ye Chen memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa, seperti seorang raja yang memegang kekuasaan mutlak. Ye Tianzeng menatap putranya dan menghela napas panjang. Dia berkata, "Aku sudah menyelidiki. Ye Fudong tidak lagi berada di tingkat ke-8 alam Raja Void, tetapi di alam Kaisar. Keluarga Ye telah menggunakan semua sumber dayanya dan akan berjuang sampai mati. Pada saat ini, jika kau membawa kami kembali, bukankah itu akan memicu perang besar? Perang besar tak terhindarkan. Ini tak bisa dihindari." Ye Chen melangkah maju, mengambil kotak rokok, dan menyalakan sebatang untuk dirinya sendiri. Meskipun keluarga Ye tidak dapat dihancurkan, beberapa orang harus mati. Jika orang-orang itu tidak mati, itu akan menghambat situasi secara keseluruhan, dan bagi kita, itu juga akan menjadi sumber kebencian. Kemudian, semua yang telah dilakukan Ye Fudong telah membuat Ye Chen menyimpulkan bahwa seluruh garis keturunan Ye Fudong harus dimusnahkan. Selama garis keturunan ini bertahan, ia akan selalu menjadi faktor yang tidak stabil. Meskipun ayahnya memiliki perasaan terhadap keluarga Ye dan tidak ingin melihat keluarga Ye menderita pertumpahan darah, dia sendiri tidak menginginkannya. Mereka yang perlu dibunuh harus dibunuh, jika tidak, itu akan menyebabkan pertumpahan darah yang sesungguhnya. Ye Tianzeng melirik Ye Chen dan mengambil rokok dari mulut Ye Chen. "Nak, kurangi merokok." Mengubah topik pembicaraan, dia bertanya, "Seberapa yakin Anda?" Meskipun Ye Tianzeng percaya pada Ye Chen, masalah yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kepercayaan. Fondasi dan kekuatan keluarga Ye benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Satu langkah salah dan Anda bisa kehilangan segalanya. Sebagai ayah Ye Chen dan suami Jiang Peirong, Ye Tianzeng benar-benar khawatir sesuatu mungkin terjadi pada mereka setelah keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Ye Chen tersenyum dan mengangkat satu jari. Mata Ye Tianzeng menunjukkan kekecewaan, 1% agak rendah, haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Detik berikutnya, Ye Chen mengatakan sesuatu yang mengejutkan, "Ayah, ayah salah paham, itu sepenuhnya salah. Ayah dan ibu hanya perlu percaya padaku." Ye Tian menatap Ye Chen dengan saksama, dan setelah benar-benar yakin akan tekad Ye Chen, dia berkata, "Baiklah. Ayah percaya padamu. Kakekmu pernah berkata sebelum meninggal, berperang itu baik, tetapi keluarga Ye tidak boleh dihancurkan." Ye Tianzeng berhenti sejenak, menghisap rokoknya lagi, dan melanjutkan, "Ini adalah batasan terakhir, karena kita semua berasal dari keluarga Ye. Anggota keluarga Ye yang telah melakukan kejahatan keji dapat dibunuh, tetapi orang yang tidak bersalah tidak dapat dibunuh. Ini adalah prinsip." Ia menepuk bahu Ye Chen dengan lembut, merasa cukup puas, dan berkata, "Sebagai ayahmu, meskipun aku tidak tahu seberapa banyak kau telah tumbuh selama ini, dilihat dari keadaanmu sekarang, kau sudah dewasa. Aku juga pernah mendengar beberapa hal tentangmu. Mulai sekarang, kau harus melawan klan roh darah. Aku tidak tahu makhluk seperti apa klan roh darah itu. Tapi aku tidak ingin kau menjadi pembunuh haus darah. Jika kau menjadi seperti itu, kau tidak akan berbeda dari klan roh darah. Selagi kau masih bisa mendengarkanku sekarang, aku harus memberitahumu. Kau ayahku, bagaimana mungkin aku tidak mendengarkanmu?" Jawab Ye Chen, perlahan memahami maksud ayahnya, "Membunuh musuh itu boleh. Kau bisa menggunakan cara apapun untuk membunuh musuh, tetapi kau tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, jika tidak, kau akan menjadi iblis sejati." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, setidaknya bukan sekarang." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kali ini ketika kita kembali ke keluarga Ye, aku akan menugaskan 2 tetua untuk melindungi kalian. Fokus utama saya adalah menangani keluarga Ye, jadi Anda tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan itu, dia memanggil tetua Bai Zhan dan tetua Qing Jian. "Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia." 2 makhluk iblis yang hampir setara dengan dewa secara bersamaan mengepalkan tinju mereka ke arah Ye Tianzeng dan istrinya. Ekspresi Ye Tianzeng berubah drastis. Meskipun dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi keduanya, aura mereka membuatnya merasa tidak berarti.
Dia bertanya dengan heran, Cener, dari mana kau menemukan dua senior ini? Dia berkata, karena mereka telah membantumu, sebaiknya kau perlakukan mereka dengan baik. Tidak apa-apa, ayah. Mereka semua adalah anak buahku. Mulai sekarang, mereka akan menuruti perintahmu dan siap sedia membantumu. Ye Chen melirik tetua Baizan dan tersenyum, kau setuju, kan? Ya, ya, ya. Tetua Baizan segera menjawab sambil tersenyum. Adapun tetua Qingjian di sisi lain, jiwa naga biru tua itu telah sepenuhnya lenyap. Yang sekarang bersemayam di dalam dirinya adalah pecahan jiwa Ye Chen, yang menjamin keselamatannya 100% dan membuat pengkhianatan menjadi mustahil. Namun, itu saja tidak cukup. Begitu sampai di klan roh darah, Ye Chen bertekad untuk menangkap beberapa kultivator alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao untuk melindungi orang tuanya. Adapun keluarga Ye, kembalinya Ye Chen kali ini bukan hanya untuk menghormati leluhur. Sesuai dengan perintah dan aturan, posisi kepala keluarga Ye seharusnya sekarang menjadi milik ayahku, Ye Tianzeng, setelah kematian kakekku. Sekalipun Ye Chen menjadi kepala keluarga sekarang, itu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, saat Ye Chen kembali, dia ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, termasuk keluarga Ye yang besar. Muridku, kau kembali. Duan Huayan melompat dari kaki gunung dan, melihat Ye Chen, berseru dengan gembira, murid, pelatihan di antara anggota aliansi 100 sekte sangat luar biasa. Dia menatap Ye Tianzeng dan mengangguk, sambil berkata, kau memiliki putra yang baik, dan aku memiliki murid yang baik. Saat ini, dengan dukungan finansial dari Han Yun, tingkat kultivasi Duan Huayan mencapai tingkat pertama alam kaisar. Sejujurnya, setelah menghancurkan dantiannya, Duan Huayan tidak pernah berani berharap bahwa dia akan mencapai level ini. Dia tahu betul bahwa semua itu berawal dari memiliki murid yang baik. Keluarga Han adalah keluarga kuno, dan fondasinya tidak kalah kuatnya dengan keluarga Ye. Karena Han Yun menghargai Ye Chen, ia tentu saja akan memberikan sumber daya keluarga kepada orang-orang di sekitar Ye Chen, seperti Ye Tianzeng dan istrinya, Ye Lingtian, Ye Luhur, dan bahkan Huang Wuqiang dan 3 orang lainnya, yang semuanya telah mendapatkan manfaat. Aliansi 100 sekte menyatukan lebih dari 200 sekte kecil. Di antara mereka, alam kaisar sangat langka, tetapi alam sumber Dao berlimpah, jadi alam sumber Dao menjadi fokus utama. Sebaliknya, Hall of Light adalah kebalikannya. Duan Huayan melaporkan situasi tersebut kepada Ye Chen, lalu bertanya, saya mendengar dari kepala keluarga Han bahwa Anda akan kembali ke keluarga Ye kali ini. Kanan, aku ingin membawa pulang prasasti peringatan orang tua dan kakekku. Dan ngomong-ngomong, mari kita rebut kembali posisi kepala keluarga. Kata Ye Chen dengan mata tajam, jika ayahku tidak mewarisi posisi itu, maka itu milikku. Perseteruan lama antara Ye Fudong dan keluargaku harus diselesaikan saat kita kembali. Bagus, itu semangat yang bagus. Duan Huayan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada banyak tokoh kuat dari aliansi 100 sekte di bawah gunung. Mengapa kau tidak mengucapkan beberapa kata untuk menyemangati mereka? Tidak perlu, kata Ye Chen, waktu agak terbatas. Aku akan berlatih beberapa hari untuk menstabilkan kekuatanku, lalu aku akan mengambil kembali prasasti peringatan orang tua dan kakekku. Duan Huayan tidak mendesak masalah itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, muridku, aku ingin meminta bantuan. Bisakah aku meminjam 4 orangmu? Situasi saat ini membutuhkannya. Lagi pula, Huang Wuqiang, Huang Zantian, Wanyan Pojun, Luan Qiang, dan lainnya adalah para jenius papan atas yang hanya berada di bawah 10 jenius Kunlun Su. Aliansi 100 sekte saat ini kekurangan pemimpin yang kuat, jadi jika keempat orang ini bisa bergabung dengannya, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Bagus, biarkan mereka menjadi bagian dari sekte Dewa Medis, dan mereka akan dipindahkan oleh guru di masa depan. Ye Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkan keempat orang itu kepadanya, lalu berkata, mulai sekarang, mereka akan dianggap sebagai pelindung sekte Dewa Medis kita. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Huang Wuqiang dan 3 orang lainnya untuk mencapai tingkat kelima alam kaisar dalam waktu 10 tahun. Meskipun mereka sangat berbakat, mereka jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan kemajuan Ye Chen. Jika mereka terus mengikutinya, mereka akan segera mati dalam pertempuran. Akan lebih baik bagi mereka untuk bergabung dengan aliansi 100 sekte. Itu bagus. Duan Huayan juga tahu bahwa Ye Chen harus menghabiskan sepanjang tahun untuk memperbaiki rantai tersebut. Jika tidak, tidak akan ada yang mampu menahan kedatangan klan roh darah setahun kemudian. Namun, ada beberapa hal yang benar-benar harus ditangani oleh Ye Chen. Karena dialah pemimpin sejati dari aliansi 100 sekte dan kuil cahaya. Ye Chen sekarang, aku bukan lagi pemuda seperti dulu. Dia adalah sosok berpengaruh yang memimpin 2 pasukan teratas di Gunung Kunlun.
Dengan banyaknya bawahan yang elit dan cakap, beberapa rencana yang lebih kecil mungkin dapat diputuskan dan ditangani oleh Wakil Ketua Aula, atau bahkan oleh Duan Huayan, Wakil Ketua Sekte dari 100 Sekte. Namun, pengerahan beberapa tokoh elit, para jenius yang tak tertandingi, dan para raksasa harus dilakukan oleh Ye Chen. Karena mereka hanya menghormati Ye Chen, tidak ada orang lain yang bisa menyesuaikannya. Baiklah, ayah, ibu, tolong istirahatlah beberapa hari ke depan. Aku akan mengasingkan diri. Setelah aku keluar, aku akan membawamu kembali dan merebut kembali apa yang benar-benar menjadi milik kita. Kata Ye Chen, lalu menatap tetua Bai Zhan dan berkata, kalian berdua, King Jian akan melindungiku, dan kalian akan menjaga orang tuaku untuk mencegah anggota keluarga Huang melancarkan serangan mendadak. Baik, Tuan. Tidak masalah, Tuan. Kedua tetua iblis itu langsung setuju. Ye Chen juga langsung pergi ke lantai 2 untuk memperbaiki rantai tersebut. Dia perlu mencerna sejumlah besar darah binatang iblis yang telah diperolehnya sebelumnya dan terus menempa tubuh emas merahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuh fisik jauh lebih penting daripada teknik kultivasi. Tentu, beberapa buah pinus yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa masih tersisa. Setelah mencernanya, kekuatan jiwa juga dapat ditingkatkan secara signifikan. Ye Chen telah mengasingkan diri. Para pemimpin sekte dari 100 sekte awalnya ingin bertemu dengan Ye Chen, tetapi mereka tidak berhasil. Sebaliknya, mereka terpaksa mundur oleh tetua King Jian. Kedatangan Han Yun pun tidak bisa membuat perbedaan, apalagi para pemimpin sekte ini. Dari kejauhan, Ye Tian menatap sebuah ruangan di lantai 2, menyalakan sebatang rokok lagi, dan bergumam, anakku sudah dewasa. Jalan dan takdir masa depannya harus ia hadapi sendiri. Pemimpin sekte Duan, saya harus berterima kasih atas perhatian Anda kepada Ye Chen sebelumnya. Anakku sudah besar, ayahku tak lagi bisa melindungiku. Sang putra harus menghadapi badai yang akan datang sendirian. Duan Huayan melirik pintu yang tertutup rapat di lantai 2, merasakan campuran berbagai emosi. Ye Chen telah mengalami terlalu banyak penderitaan sepanjang perjalanan hidupnya. 5 tahun lalu, adegan Ye Chen dikritik oleh banyak orang masih terbayang jelas di benak saya. Ye Chen adalah murid yang baik. Menyelamatkannya di Danau Dongqian adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Saat Ye Tianzeng dan Duan Huayan merasa sentimental. Di dalam makam reinkarnasi, Sue Qiye dan Ni Baijian juga menghela napas pelan. Sue Qiye berkata, muridku, ini sungguh kebetulan. Alat tempa yang digunakan untuk menempa Dewa Agung seharusnya berada di area terlarang keluarga Ye. Aku bisa merasakannya. Kau telah membangkitkan Dewa Penempaan, dan dengan demikian seni menempa artefak abadi dapat diwariskan sekali lagi. Dalam kurun waktu 1000 tahun, sangat mungkin Kunlun Void akan kembali ke alam bela diri menengah. Mengerti, jawab Ye Chen sambil menggerakkan teknik kultivasinya. Bagaimana dengan batu nisan lainnya? Tidak ada reaksi. Itu saja untuk sekarang. Sue Qiye menatap Ni Baijian dan berkata, kurasa indera ilahiku hanya bisa bertahan selama 1 bulan lagi. Sisanya terserah padamu dan Dewa Penempaan. Jangan khawatir, Ni Baijian mengangguk. Rasanya seperti sebuah perjalanan, setiap orang datang satu persatu untuk menemani Ye Chen sebentar. Namun, dia yakin itu akan segera terjadi. Mereka telah hidup selama ribuan atau puluhan ribu tahun, jadi mengapa mereka harus peduli dengan kenaikan kekuasaan sang master makam dalam waktu sesingkat itu? Saat Ye Chen sedang mengasingkan diri, keluarga Ye telah mulai mempersiapkan upacara penghormatan leluhur. Apa itu pemujaan leluhur? Semua anggota keluarga, apapun yang mereka lakukan atau dimanapun mereka berada, harus kembali dan memilih hari yang baik untuk melaksanakan upacara ibadah. Upacara pemujaan leluhur keluarga Ye di Kunlun Su berada pada skala yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh pengorbanan kaisar-kaisar Tiongkok kuno kepada surga. Bagi para murid keluarga, anggota keluarga yang kuat adalah surga, dan leluhur yang telah mengorbankan diri mereka juga adalah surga. Mereka hanya perlu memuja leluhur mereka dan tidak perlu memuja surga. Keluarga Ye telah diwariskan hingga saat ini, dan 7 generasi yang benar-benar terkemuka adalah 7 generasi pertama. Ye Fudong, kakek Ye Chen, adalah generasi ke-7, Ye Tianzeng adalah generasi ke-8, dan Ye Chen adalah generasi ke-9. Sebuah keluarga besar, yang diwariskan dari generasi ke generasi, terbagi menjadi cabang utama dan cabang-cabang lainnya. Sementara itu, garis keturunan utama adalah garis keturunan kepala keluarga, sedangkan terdapat 8 cabang, seperti Ye Qing, Ye Qin, Ye Nantian, dan Ye Wushuang, yang dianggap sebagai 4 cabang. Saat ini, keempat cabang ini dipimpin oleh garis keturunan Ye Fudong, yang dengan teguh mendukung keluarga Huang dan klan roh darah. Dari 4 garis keturunan lainnya, 3 diantaranya bertempur melawan Paviliun Malam Berdarah dan Paviliun Kunlun 1000 tahun yang lalu, dan menderita kerugian besar.
Tokoh-tokoh utamanya telah diwariskan hingga generasi ke-17, tetapi semua leluhur di atas generasi ke-8 telah gugur dalam pertempuran, menjadikan mereka cabang yang hanya tersisa sebagian. Satu-satunya garis keturunan yang masih dapat mempertahankan reputasinya memiliki beberapa individu di alam kaisar. Upacara peringatan ini terutama untuk mengenang para leluhur yang gugur dalam pertempuran. Garis keturunan utama Ye Fudong dan 4 garis keturunan Ye Wushuang telah kehilangan banyak orang dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan telah berkonflik dengan berbagai sekte di Kunlun Su. Mereka juga termasuk di antara leluhur yang dihormati kali ini. Adapun keluarga Ye kuno, Ye Fudong tidak memiliki keberanian untuk memberi penghormatan kepada mereka. Garis keturunan lainnya terdiri dari mereka yang bertanggung jawab mengelola area terlarang. Mereka memiliki sedikit keturunan dan garis keturunan tersebut telah diwariskan sejak lama, hanya mencapai generasi kelima. Jumlah orangnya sedikit, hanya sekitar 100 orang tua, yang membentuk Dewan Tetua tertinggi keluarga Ye. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga area terlarang, atau untuk fondasi keluarga. Mereka biasanya bersembunyi di tempat terpencil dan tidak keluar kecuali ada bahaya. Di depan gerbang keluarga Ye, di lahan terbuka seluas puluhan ribu meter persegi, dibangun sebuah balai leluhur. Paviliun kuno yang menjulang tinggi ratusan meter dan megah ini dibangun oleh murid-murid keluarga Ye dan dilindungi oleh berbagai batasan untuk mencegah musuh menyerang dan mengganggu kedamaian leluhur mereka. Plakat di paviliun kuno itu, yang memuat 4 karakter segel kuno berukuran besar, balai leluhur keluarga Ye, memancarkan aura yang megah dan mengesankan. Bangunan ini terbagi menjadi beberapa lapisan, di mana ribuan prasasti peringatan ditempatkan. Ye Fudong dan yang lainnya tiba di lokasi kejadian dan berkata, murid-murid lainnya harus dipanggil kembali sesegera mungkin. Dimanapun mereka berada di kota 1000 absolut atau di tempat lain, apapun yang mereka lakukan, mereka harus dipanggil kembali. Sebuah peringatan yang hanya terjadi sekali dalam seabad. Siapapun yang tidak kembali akan dikeluarkan dari catatan keluarga dan selamanya dilarang menjadi bagian dari keluarga Ye. Dia melihat sekeliling dan menunjuk, buat ruang terbuka ini semegah mungkin, dan siapkan jamuan makan dengan 1000 atau 800 meja. Setelah murid-murid keluarga Ye menyelesaikan persembahan mereka, mereka dapat berpesta di sini. Pada saat yang sama, siapkan jamuan makan untuk pasukan lain agar dapat berpartisipasi. Meskipun pemujaan leluhur adalah urusan keluarga Ye. Namun, mustahil bagi murid-murid keluarga Ye untuk tidak membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga lain. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan membawa pulang menantu laki-laki dari keluarga Han, menantu perempuan dari keluarga Mo, menantu perempuan dari keluarga Mo, dan seterusnya. Ketika mereka kembali, pasti akan ada tokoh-tokoh berpengaruh dari keluarga-keluarga tersebut yang menemani mereka, yang juga dapat dianggap sebagai sebuah pengamatan. Namun, mereka yang datang untuk mengamati tidak diperbolehkan memasuki lokasi pengorbanan utama. Perjamuan harus diadakan di luar lembah. Hanya murid sejati keluarga Ye yang diizinkan datang ke tempat ini untuk memberi penghormatan. Bahkan istri dari keluarga lain yang telah mereka nikahi pun tidak diizinkan masuk. Jadi bersiaplah. Tentu saja, tempat untuk membunuh Ye Chen juga harus dipilih dengan hati-hati. Juga, beritahu keluarga Huang. Suruh dia mengirimkan puluhan anggota keluarga Huang yang kuat di tingkat alam kaisar, orang-orang yang dapat berbicara atas namanya. Ye Fudong terus membuat pengaturan, pandangannya menyapu segala sesuatu di hadapannya, dan berkata, Ye Wushuang, Ye Nantian, kalian berdua, sebagai pos pemeriksaan pertama dan kedua, eksekusi Ye Chen di sana dan sekarang juga, untuk mencegah para penjahat, dan untuk memberitahu serta membuktikan kesetiaan keluarga Ye kepada keluarga Huang. Lalu ia menatap tetua Ye Qing dan Ye Qin di belakangnya dan berkata, dari 8 cabang utama, 4 di antaranya mampu bertarung. Mereka yang berada di generasi ke-7 ke atas semuanya telah keluar dari pengasingan untuk berlatih formasi divisi ilahi 7 malam. Jika orang yang menjaga gerbang ketiga tidak dapat membunuh Ye Chen, kita semua akan bergerak bersama dan membunuh Ye Chen. Ye Fudong masih tidak percaya. Sekalipun seluruh keluarga Ye digunakan untuk menjebak mereka, mereka tetap tidak bisa membunuh Ye Chen. Lagi pula, jika orang-orang Ye Chen tidak datang, bahkan jika keluarga lain datang, sebagian besar dari mereka hanya akan menjadi orang-orang kecil, dan beberapa ahli alam kaisar tidak akan berarti banyak. Ini adalah benteng keluarga Ye. Jika Ye Chen berhasil melarikan diri dari sini, maka keluarga Ye tidak punya alasan untuk eksis. Baik, Tuan. Baik, kami akan memisahkan area untuk tamu dari area untuk murid-murid keluarga Ye kami. Tetua Ye Qing dan Ye Qin saling menggenggam tangan sebagai salam. Mereka segera membagi area tersebut menjadi 3 bagian. Satu bagian ditetapkan sebagai area jamuan makan untuk para tamu, dan 2 bagian lainnya harus dijauhkan agar orang lain tidak menyaksikan eksekusi Ye Chen dan ikut campur.
Dua tempat lainnya, salah satu tempat adalah tempat para murid keluarga Ye berpesta, dan tempat lainnya adalah tempat Ye Chen dibunuh. Keluarga Ye mulai merencanakan tindakan mereka. Sementara itu, di suatu tempat misterius di luar perbatasan. Di depan gerbang yang megah, sekelompok orang berjumlah 3 atau 5 orang berjalan masuk, wajah mereka menunjukkan rasa jijik. Pemimpin itu mengenakan jubah merah darah, membawa pedang surgawi di punggungnya, dan memiliki tanda pedang merah darah di antara alisnya. Dia memancarkan aura pembunuh yang membara, seolah-olah dia muncul dari lautan darah. Dia menghela napas dan berkata, "Ayo kita pergi, mari kita selidiki tugas yang diberikan oleh orang itu. Kali ini, mari kita gunakan susunan teleportasi ruang angkasa di distrik ke-7 untuk berteleportasi ke sekitar Kunlun Void." "Mengapa tidak menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa di distrik ke-8? Bukankah itu akan lebih cepat?" tanya seorang wanita, juga mengenakan jubah merah darah, wajahnya dingin dan tanpa ampun. Pria itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Kali ini kita akan pergi ke Kunlun Void karena 7 anggota klan roh darah telah kehilangan aura mereka di sana. Orang itu agak mencurigakan dan meminta kita untuk memeriksanya terlebih dahulu. Misi sesungguhnya ke Gunung Kunlun setiap 100 tahun sekali adalah apa yang akan dilakukan Kui Mu dan kelompoknya selanjutnya. Tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari kita. Mereka akan pergi ke Kunlun Void untuk membunuh 100 ahli alam kaisar. Sembari di sana, mereka akan melihat apakah ada keluarga yang berafiliasi dengan sekte pedang darah kita yang memiliki bakat luar biasa yang dapat kita rekrut. Namanya Pedang Merah, dan dia mencari nafkah dengan pedang." Dia melanjutkan, "Lagi pula, jika kita menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa di distrik ke-7, kita hanya akan sampai di tempat yang berjarak puluhan ribu mil di luar Kunlun Void. Para tetua telah memberi kita artefak abadi untuk perjalanan, jadi kita akan tiba paling lama dalam 10 hari. Jika kita menggunakan distrik ke-8, maka Kui Mu dan yang lainnya harus menggunakan distrik ke-7. Sialan, wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah. Kunlun Void, alam bela diri tingkat rendah ini, hanya memiliki satu susunan teleportasi spasial, dan kita masih harus menempuh perjalanan sejauh ini. Sialan, sialan, begitu sampai di sana, aku akan membuat kekacauan. Hanya ada satu susunan teleportasi yang dapat langsung mencapai Kunlun Void, dan itu adalah jalan yang dilalui Kui Mu dan kelompoknya. Jika Hong Jian dan yang lainnya ingin pergi, mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi lain, yang sedikit lebih dekat ke Kunlun Su. Bahkan setelah tiba di lokasi mereka, masih akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai Kunlun Su, dan ini sudah yang terdekat. "Ayo pergi, ayo kita periksa Gunung Kunlun dulu," kata Pedang Merah, sambil menatap keempat temannya. "Beberapa orang yang ditempatkan di Gunung Kunlun terbunuh kali ini, sungguh sial. Kurasa beberapa semut sedang merencanakan pemberontakan. Ayo kita tunda pemberontakan mereka dulu. Ngomong-ngomong, si tetua sedang terhalang sesuatu dan akan bergabung dengan kita nanti. Ayo pergi." Anggota tim lainnya juga dipenuhi amarah dan hampir saja pergi menyendiri untuk memperbaiki rantai ketika tetua mendesak mereka untuk pergi ke tempat pembuangan sampah. Meskipun mereka turun ke level yang lebih rendah, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Namun, terganggunya rencana awal saya sungguh menjengkelkan. Setelah kita sampai di Gunung Kunlun, hanya dengan melakukan pembunuhan massal aku bisa tenang. Benar, itulah yang direncanakan Hong Jian dan keempat orang lainnya. Mereka bermaksud membantai puluhan ribu orang sebelum pergi, agar setidaknya mereka bisa menyerap energi darah untuk mengganti kerugian dari perjalanan ini. Kelima orang itu memasuki susunan teleportasi spasial. Lonjakan kekuatan spasial hilang sepenuhnya. Setelah mereka bubar, seorang lelaki tua muncul dari kegelapan, wajahnya yang tua memerah, seolah-olah dia mabuk. Dia memegang kendi anggur berbentuk labu di telapak tangannya. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa lelaki tua ini adalah sosok berpengaruh yang sama yang pernah dia temui di atap hotel Hong Kong di Tiongkok. Ini juga sesuatu yang sangat berkaitan dengan kakek saya. Meskipun lelaki tua itu mabuk, matanya tampak sangat jernih. Ia menyesap minumannya dan berkata dengan tenang, "Anak itu benar-benar dalam masalah sekarang. Menarik, sangat menarik.